Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang. Kita berjumpa lagi dalam membahas sebuah materi yang salah satu pelajaran di SMA gitu ya, yaitu tentang barisan aritmatika. Nah, pasti di sini sudah pada penasaran ya, apa sih barisan aritmatika? Nah, jadi sebelum kita lanjut ke soal-soalnya, kita perlu mengetahui apa itu barisan aritmatika secara singkatnya saja. Oke? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai selisih dua suku berurutan selalu tetap. Ya, jadi selisihnya ya yang kita pandang. Bilangan yang ada pada barisan itu dia disebut suku atau nanti simbolnya adalah U gitu ya. Nah, di sini selisihnya, selisih dua suku yang berurutan itu disebut dengan beda atau diberi simbol dengan B. Nah, di sini misalkan ada sebuah barisan ya. Kita secara umum saja di sini U1, U2, U3 sampai UN. Nah, di sini kalian bisa lihat. Nah, antara U1 dan U2 di situ terdapat yang namanya perbedaan gitu ya. Nah, atau kita bisa tulis itu B. U2 dan U3, ini untuk mencari beda antara U1 dan U2 ini bisa dengan, nah ini ya, U2 dikurangi U1 atau suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, ini artinya suku yang belakang dikurangi yang depan. Nah, itu jangan sampai keliru ya. Soalnya ini nanti berpengaruh juga terhadap perhitungan. Nah, selain itu ini antara U2 dan U3 juga sama. Pasti terdapat beda gitu ya atau selisih. Nah, ini juga perhitungannya sama ya. U3 dikurangi U2 atau suku belakang kurangi suku depan. Selanjut, nah ini juga sama ya, beda. Nah, ini U4 dikurangi U3 juga gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kalian menemukan bedanya itu sama. Nah, jadi kalau bedanya sama ya, itu namanya adalah barisan aritmatika gitu ya. Nah, kita bisa menuliskannya, nah seperti ini ya. Kita bisa mencarinya dengan cara yang tadi. Oke, kita lanjut saja ke contoh. Di sini ada yang pertama ada contoh 38, 13, 18. Di sini kalian harus melihat ya perbedaan 3 ke 8. Nah, 3 ke 8 itu dia naik atau turun. Nah, pastikan dia naik ya. Ditambah berapa biar jadi 8? Nah, ini adalah plusnya itu 5. Nah, atau 8 kurangi 3 gitu ya. Itu sama dengan 5. Ini juga sama ya. 13 kurangi 8, 5 juga enggak sih? Ternyata 5. Nah, begitu juga dengan 18 kurangi 13, 5 juga. Nah, karena di sini hasilnya sama-sama 5 gitu ya. Jadi barisan ini bisa disebut dengan barisan aritmatika. Karena dia mempunyai beda yang sama ini. Nah, ini bedanya dia sama-sama 5. Kalau misalkan bedanya berbeda gimana? Ya berarti bukan barisan aritmatika, seperti itu. Misalkan nih, kita melanjutkan ya. Habis 18 angka berapa lagi? Ya berarti plus 5 lagi, kayak gitu. 18 ditambah 5, berapa? 23. Nah, terus selanjutnya ya sama, ditambah 5, jadi 28, seperti itu. Nah, ini ya, jadi bisa dicari bedanya ya, seperti tadi. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini ada 16, 14, 12, 10. Ya, ini sama ya, caranya seperti tadi. Tapi ini agak beda ya, bedanya 16 ke 14 itu dia semakin menurun. Ke 12 ke 10, nah semakin menurun. Kalau kalian cari ya dengan, yang seperti tadi tuh caranya ya, suku belakang kurangi suku depan itu 14 kurangi 16. Nah, dia hasilnya negatif 2.
Ini juga sama ya, 12 kurangi 14. Oh, ternyata negatif 2 juga. Ya berarti ini dia barisan aritmatika karena bedanya sama. Kalau misalkan kita melanjutkan lagi ya, habis 10 berarti dikurangi 2 berapa? 8, dikurangi 2 lagi 6, dan seterusnya ya, sampai tak terhingga seperti itu. Atau kita bisa menuliskannya seperti ini ya, seperti biasa. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Bedanya antara yang contoh 1 dan contoh 2 itu adalah kalau yang pertama ini dia plus ya. Nah, dia plus atau semakin naik. Kalau yang contoh kedua dia di sini dia negatif gitu ya. Semakin turun contohnya. Kita lanjut ke rumus ya, rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, sini diketahui barisan bilangan aritmatika sebagai berikut. Misal ini ada secara umumnya ya. Nah, ada U1, U2, U3 sampai UN. Nah, di sini kita perlu diketahui ya, ini U1 itu adalah suku pertama ya, U2 itu suku kedua, dan seterusnya sampai UN. UN itu suku ke N. Nah, di sini ada U1 yang di lingkar merah ini ya. U1 itu adalah suku pertama, biasa disimbolkan dengan A. Nah, terus seperti tadi ya, ini antara U1 dan U2 dia ada yang namanya beda ya. Nih, maka rumus suku ke N-nya adalah, nah ini ya, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke, lanjut. Nah, ini untuk keterangannya, A sama dengan U1 itu suku pertama, B-nya beda, N-nya adalah nomor urut suku, UN-nya itu adalah suku ke N. Ya, kita lanjut ke contoh. Nah, di sini diketahui barisan aritmatika BA itu singkatan dari barisan aritmatika ya. 2, 7, 12, 17. Kita diminta untuk menentukan suku ke-15. Nah, suku ke-15 itu adalah U15 ya berarti ya. Kita tentukan dulu ya yang diketahui itu apa aja. Nah, di sini A itu suku pertama. Nah, suku pertama dari barisan ini adalah, nah ini ya, adalah 2. Nah, kita tulis. Terus habis itu ya, bedanya berapa? Nah, seperti tadi ya, berarti suku yang kedua dikurangi suku yang pertama. Nah, ini ya, suku kedua kurangi suku yang pertama. Nah, hasilnya adalah, nah ini ya, jadi 5, dia plus 5. Nah, bedanya adalah 5 ya. Bisa dicari dari tadi, 7 kurangi 2. Terus lanjut, yang ditanyakan adalah, nah yang ditanya, jadi yang ditanya adalah U15 ya. Untuk mencari U15 itu kita butuh tadi ya udah A, B. Nah, kita tinggal cari aja ya, masuk ke rumus langsung. Kita masukkan A-nya. Nah, A-nya adalah 2. Kita ganti 2. Nah, ini ya. N-1 kita tetap tulis N-1 dan bedanya kita ganti 5. Oke. Ini kita cari rumus suku ke N-nya dulu ya. Nah, ini kalian jangan lupa ya dengan sifat distributif perkalian ya. 5 dikali N, 5 juga dikali -1. Nah, seperti itu. Jadi, nanti ini hasilnya adalah, nah ini 2 plus 5N min 5. Nah, di sini apakah 2 plus 5N bisa dioperasikan? Tidak ya, tidak bisa ya. Kenapa? Karena yang satu ada variabel, yang satu tidak gitu ya. Jadi kita harus mengoperasikan yang sejenis. Misalkan ini 2. Nah, 2 kan gak ada variabel. Bisa dijumlahkan sama -5. Nah, jadi 2 dikurangi 5 kayak gitu.
Nah, jadi 5N min 3. Oke, karena yang ditanyakan adalah U15, N-nya kita ganti dengan 15 ya. Nah, akhirnya ketemulah U15 adalah 72. Jadi ya kesimpulannya suku ke-15 adalah 72. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Ini masih dengan barisan yang sama ya. Tapi pertanyaannya adalah suku keberapakah 97? Nah, di sini kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kita diminta untuk menentukan UN-nya ya. Nah, kalau ini yang udah diketahui malah suku ke N-nya ya, ibaratnya gitu. Nah, kita diminta untuk mencari. Nah, suku keberapa nih 97 ini? Nah, ini ya, sama ya seperti tadi, A-nya udah tahu ya, B-nya udah tahu. Kita tinggal menuliskan saja di sini yang diketahui yang belum tertulis tadi ya. Nah, UN-nya. Nah, UN-nya seperti yang tadi saya bilang. Nah, UN-nya adalah 97. Kita tulis. Nah, terus ya ditanya adalah N-nya ya, karena ini suku keberapa. Nah, keberapa itu dia N. Kita langsung ke rumus yang tadi, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Tapi karena ini barisannya sama ya, jadi kita tadi udah menghitung rumusnya ya. Ketemunya adalah UN. Nah, ini UN sama dengan 5N min 3. Terus UN-nya kita ganti dengan 97 gitu ya. Ini UN kita ganti, nah ini sama 97. Oke, lalu min 3 nya kita pindah ruas ya, jadilah 97 plus 3. Ini 5N sama dengan 100. Nah, N nya adalah 100 dibagi 5 ya, ketemunya adalah 20. Jadi kesimpulannya ya, 97 adalah suku ke 20 ya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, ini adalah soal selanjutnya ya. Diketahui barisan aritmatika tuh, tentukan suku ke 30. Nah, ini sama ya seperti tadi, kita harus menentukan dulu ya yang diketahui itu apa aja. Diketahui A. Nah, A-nya atau suku pertama berapa? Nah, ini ya 55. Kita tulis dulu 55. Terus apa lagi? Kita harus cari bedanya karena kita butuh A sama B itu, kita butuh ya, karena dirumuskan ada. Nah, bedanya seperti tadi ya, U2 dikurangi U1 atau suku kedua dikurangi suku pertama. Nah, negatif 3 ya. Jadi beda itu dia tidak harus selalu positif, bisa juga negatif ya, seperti contoh soal yang ini. Nah, kalau bedanya negatif ya dia barisannya semakin turun. Nah, tidak semakin naik, tidak semakin bertambah nilainya gitu ya. Oke, berarti bedanya itu adalah, nah ini ya, negatif 3. Oke, seperti ini. Terus yang ditanyakan adalah U30 atau suku ke-30. Kalau udah seperti ini, kita langsung bisa masukin ke rumus ya. Hanya kita ganti 55. Nah, N-nya kita bisa langsung ganti ya. Jadi 30 dikurangi 1, bedanya adalah negatif 3. Nah, ini. Oke, langsung. Nah, 30 dikurangi 1, 29. Terus ini jangan lupa ya. Jadi ini harus dikali dulu. Nah, jangan lupa perkalian dulu, itu lebih kuat ya. Bukan malah dijumlah 55 plus 29 tuh enggak gitu. Jadi harus perkalian dulu. Oke. Terus kita lanjut. Nah, ternyata ketemu 55 min 87. Nah, ketemunya adalah
negatif 32. Jadi suku ke-30 adalah negatif 32. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada contoh soal yang selanjutnya atau yang terakhir ini ya. Tentukan banyak suku barisan aritmatika. Nah, ini agak beda ini ya dengan bentuk yang tadi. Kalau yang tadi itu tidak ada ujung ini ya. Nah, 104-nya tuh nggak ada. Bukan 104 tapi yang suku akhirnya tuh nggak ada ya. Ini dia ada. Oke. Kita lanjut ya. Ditulis dulu ya. Yang diketahui itu apa? Nah, di sini ya. Yang diketahui adalah A atau suku pertamanya. Suku pertamanya adalah, nah kalian pasti udah paham lah ya. Nah, ini 4 ya. 4 adalah A atau suku pertama. Kita tulis dulu terus. Nah, kita cari tahu dulu bedanya. Berapa sih bedanya? Nah, seperti biasa ya. Jadi 9 dikurangi 4, jadilah 5. Dan seterusnya ini sama. Nah, bedanya adalah 5. Yang ditanya yang apa lagi sih yang diketahui? Ternyata yang diketahui adalah yang selanjutnya diketahui adalah UN-nya. Nah, ini dia ya. UN-nya adalah 104. Jadi kalau kalian menemukan model soal yang seperti ini ya, ada angka ya di terakhir gitu ya, seperti yang 104 ini, berarti ini adalah UN-nya gitu ya, suku ke N-nya. N-nya tuh kita entah keberapa gitu ya, entah keberapa. Nah, kita mau mencari ada berapa nih banyak sukunya, seperti itu. Nah, ini adalah UN-nya. Ini 104. Yang ditanya adalah banyak suku, berarti N. Kita langsung lanjut ke rumus ya. Ini rumusnya kita masukkan, UN ya kita ganti 104. Nah, A-nya kita ganti 4. Nah, karena ini ya udah. Terus seperti biasa ya. Nah, sifat distributif perkalian jangan lupa, jangan sampai keliru. Nih, jadi 5N-5 ya. Nah, seperti tadi ya, harus di jumlah yang sejenis. Nah, hasilnya 104 sama dengan 5N-1. Ya, sini ya. Min satunya ya pindah ruas ya. Nah, ini. Pindah ruas jadi plus. Berarti dia jadi plus. Nah, ini. 5N sama dengan 104 plus 1. Oke, lanjut. Nah, ternyata N-nya adalah 21. Oh, jadi banyak suku pada barisan ini adalah ada 21 suku. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya ini barisan aritmatika itu memudahkan kita ya dalam perhitungan. Misalkan seperti tadi kita mencari diminta untuk mencari suku ke 30. Nah, kalau misalkan kita hitung manual itu kan pasti akan merepotkan sekali gitu ya. Sampai 30 suku plus berapa. Nah, karena ada rumus ini ya, barisan aritmatika itu jadi memudahkan kita langsung bisa menemukan suku itu. Nah, gitu. Oke. Sekian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.